Recording in progress. Oke, baik, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, saudara bisa keluar dari tempat saudara bisa cari satu orang, dan saudara bisa berdoa dalam 1 menit buat orang tersebut. Of the Lord, bahwa inilah rumah Tuhan, amin. Bahwa kita percaya bahwa Roh Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita, memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bahkan Dia memberikan kekuatan yang baru. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, bahwa mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami menghormati Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa sukacitamu mengalir tengah-tengah kami. Seperti sungai yang mengalir deras. Terima kasih Tuhan. Biar kami menikmati kebaktian kami pada pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa Engkau yang hadir tengah-tengah kami. Memberikan kekuatan baru. Memberikan sukacita bagi kami. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Come on. Thank you Jesus. Thank you Lord. Come on. Hey. Come on, clap your hands. Hey. Promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. All my life is fine. Once more time, come on, say it. All your promises are yes and amen. Every one of them is true. Yeah. I will trust and put my hope in you. All my life is found in. Say, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Yeah, I got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Hey, woo, yes Lord. Yeah, come on, say, fix my eyes upon your faithfulness. Say, I walk by faith and not by sight. Yeah, surely goodness it will follow. Say, every moment of say, fix my eyes. Say, fix my eyes. Fix my eyes upon your faithfulness. Yeah, I walk by faith and not by sight. Say, surely goodness it will follow. Say, every moment of my life. Say, I got joy like a river, joy like a river in my soul. Say, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Say, I've got joy like a river.
give hope. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the dark. Yes, joy. Come on, one more time. Say, you give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary. Say, you bring freedom to captives, light to the darkness. Joy is where you are. I've got joy. Say, I've got joy. Come on, declare, say, I've got joy. I've got joy. Yeah. I've got joy. Come on. I've got joy like a river. Hey, like a river in my soul. Woo! I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. Makes me say, I've got joy like a river. Joy like a river. Let your joy flow like a river in us, Lord. I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. Say, I've got joy. I've got joy. I've got joy like a river. Come on. Joy like a river in my soul. Come on, declare. I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. Whatever your circumstances, whatever your circumstances. Hey. I've got joy like a river. Hey, like a river in my soul. Come on, shout it out. I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. One more time, I've got joy. I've got joy. I've got joy like a river. Hey, like a river in my soul. I've got joy. I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. Makes me whole. Come on. 1, 2. I've got joy. Woo! I've got joy. Every morning. I've got joy. Well, good night. I've got joy. Come on, shout it loud. Say, I've got joy. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I've got joy like a river. Yes. Makes me whole. Makes me say, I've got joy. Come on, lift up our hands. Mari angkat tangan kita. Come on, declare, say, I've got joy. Makes me say, I've got joy. Joy like a river. Oh, I've got joy. Yes. Makes me whole. Thank you, Lord. Yes. Kami mengucap syukur karena kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh hidup bagi kami. Bahkan di tengah kesesakan kami, bahkan kekhawatiran dalam hidup kami, Kau menyediakan sukacita bagi kami, Tuhan. Dan sukacitamu itu yang membuat kami penuh. Bukan karena keadaan, tapi karena kami tahu sukacita kami datang daripada Kristus. Terima kasih, Tuhan. Worship you, Lord. We worship you, Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku.
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau Mari angkat tangan kita kemenanganku. dan katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Katakan mulutku, mulutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. thank you Jesus. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, Katakan penolongku dalam kesesakan. Katakan Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah
atas segalanya. Oh, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan atas segalanya. Mulutku memuji namamu. Yes, thank you Lord. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berikan kemuliaan, berikan hormat dan mazmur kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang telah memberikan iman bagi kita dan yang akan terus menolong kita sampai menyempurnakan iman kita kepada kekekalan. Yes Lord. Biar sungguh-sungguh hidup kami terpaut dan bersandar kepada Engkau. Benar Kaulah gunung batu keselamatan kami, kubu pertahanan kami. Kaulah kota benteng kami. Dan pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau menolong kami untuk kami terus berjalan menaati kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan sampai pada waktunya nanti, ketika Engkau akan memanggil kami dan Engkau berkata, Engkau telah menyelesaikan pertandingan iman-Mu. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, kuasa sampai selama-lamanya. Oh, You strengthen us, Lord. Faithful then, faithful now, faithful always. Say faithful then, faithful then, faithful now, faithful always. From the beginning, we are found within your love. All of your promises hold true. And for your purpose, yes, whatever it takes, we will endure. Even through darkness, we'll break through. Say faithful there. Faithful then, faithful now, faithful always. Say for from you are all things, and through you are all things. Say you're the Alpha and You're Omega. the Alpha and Omega, beginning
we Yes. will go. Till every tribe, yes, every nation, fill the earth with adoration, bow down to no one else but you. Say, yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Say, all of the earth. All of the earth belongs to you. Wherever you send us, we will go. Say, till every tribe. Till every tribe, yes, every nation, the earth with adoration, bow down to no one else but you. Faithfulness, faithful now, faithful always. Say faithfulness, faithfulness, faithful now, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. Yes, you're the Alpha. You're the Alpha and Omega, Let's give all the glory. beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. For from you are all things, and through you are all things. Say, you're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. All of our days, be enthroned in our praise. Rest of our lives we surrender. We will remember your way forever, always. We will glorify your name. All of our days, Say, be enthroned. thrown in our praise. Rest of our lives we surrender. Say, we will remember. We will remember your ways forever, always. One more time, say. We will glorify your name. All of our days be enthroned in our praise. Rest of our life we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. We will glorify your name. We will glorify your name. Oh yes, kami memuliakan Kau, kami meninggikan Kau, karena Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang selalu care, yang peduli dengan kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami bangga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yes Lord. Benar Tuhan, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan tanpa iman, kami tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa
biar Engkau membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami, kasih kami kepada Engkau, sehingga kami terus beriman, kami terus percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah adalah Allah yang setia, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Segalanya mungkin di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang nyata Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau lebih nyata dari apa yang bisa kami lihat dengan mata kami Tuhan. Dan kami percaya Kau hadir di tengah kami Tuhan. Kau ada di tengah kami Tuhan. Dan Kau melihat iman kami, Kau melihat kepercayaan kami Tuhan, bahwa Engkau memberikan upah kepada mereka yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Ada reward, ada upah yang Kau berikan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Dan kami katakan Tuhan, Tuhan biar atmosfer iman itu dicurahkan di tempat ini Tuhan. Atmosfer iman, atmosfer kerajaan Allah mengalir di tempat ini. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang ketakutan, mereka dalam kekhawatiran, mereka dalam beban-beban palsu, mereka mendapatkan pemulihan, kelegaan daripada Engkau Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan Tuhan, mereka yang miskin diperkaya oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kasih setia Engkau dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, dan semua yang beriman katakan amin, amin, amin. Mari kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Angkat tangan saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, mereka boleh hadir di perayaan minggu ini Tuhan. Kami percaya mereka berharga, mereka penting dalam pandangan Engkau Tuhan. Karena itu kami berdoa, biar hadirat Allah, urapan Allah turun atas mereka. Engkau memberikan mereka mata hati yang terang untuk bisa melihat kebenaran-kebenaran Engkau walaupun mereka masih kecil Tuhan. Kami berdoa biar nilai-nilai kerajaan Allah ditanamkan dalam diri mereka Tuhan. Ada hati yang haus dan lapar Engkau Tuhan. Ada roh yang attentiveness, roh yang mau memperhatikan setiap firman Engkau. Dan ada roh yang obedience Tuhan, roh yang memiliki ketaatan kepada setiap firman, kepada setiap kebenaran yang datang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berkati untuk proses belajar mereka sebentar. Kau mengurapi Tuhan, ada atmosfer kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, ketenangan Tuhan dalam proses belajar mereka Tuhan. Engkau berkati bagi setiap guru-guru yang akan mengajar Tuhan, berikan mereka hikmat dan pengertian dan urapan daripada Engkau turun atas mereka, sehingga mereka boleh membagikan Tuhan transformasi iman bagi anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati dalam proses belajar mereka, sertai dan berkat Engkau tercurah atas mereka. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan belajar kids. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Mana suaranya? Selamat hari Minggu. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh hadir di tempat ini untuk merayakan perayaan Minggu Jemaat Evangelis Manado. Dan kami juga menyambut Pastor Dani Semampo, Gembala di Jemaat Evangelis Palu. Dan dari Gembala dan tim kepemimpinan menyambut kehadiran saudara dengan sukacita dalam keluarga rohani ini.
saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita sama-sama sebagai satu keluarga Allah. Baik, kalau tadi kita sudah menghormati Tuhan lewat pujian penyembahan, saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat pemberian persembahan dan perpuluhan kita. Saudara bisa memberi persembahan dan perpuluhan lewat amplop-amplop yang telah tersedia, maupun saudara bisa mentransfer uang saudara melalui nomor rekening gereja yang ada di depan. Oke, dan firman Tuhan untuk persembahan saya ambil di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan setiap kekayaan yang Kau berikan buat kami. Kami tahu semuanya itu berasal, semuanya bersumber daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa biar Kau taruh terus roh pemurah hati dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi bendahara-bendahara yang baik atas setiap kasih karunia yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami memberikan persembahan, berkati, kuduskan setiap persembahan, perpuluhan yang kami berikan, biar itu berkenan, berbau harum di hadapan takhta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman penyampaian dan pengumuman dalam bentuk tayangan video. Silakan saudara menyaksikan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak akan hentinya, kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuritan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuritan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Selain itu, ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Berikutnya ada pelayanan The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Student Center yang terbuka bagi setiap pelajar dan mahasiswa dari hari Rabu sampai dengan Jumat, mulai dari jam 3 siang sampai dengan jam 8 malam. Dan yang terakhir, kami mengajak seluruh kaum bapak untuk bergabung dalam kegiatan berbagi kasih Power of CB yang akan diadakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Bagi jemaat yang ingin terlibat dalam kegiatan ini, dapat membawa sembako dengan daftar yang sudah tertera di layar saudara. Pengumpulan sembako dibuka sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 di Sekretariat Gereja Every Nation Manado. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Ferdinand. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Oke, demikian pengumuman. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara exciting, amin. Mari kita sambut pembicara kita, wanita yang diurapi Tuhan.
Kita sambut Miss Flora Lea. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Cek, pastikan bassnya naik sedikit, Bro. Demi kenyamanan saudara. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berada bersama-sama saudara pagi hari ini. Terima kasih juga buat Pastor Opol, tim kepemimpinan yang mempercayakan saya untuk membagikan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, karena Brian, saya punya Argo sudah jalan. Jadi sebelum Brian angkat dia punya papan skor, saya upayakan saya sudah selesai sebelum dia perpanjangan waktu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini, sewaktu kami akan belajar firman Engkau, kami berdoa biar Roh Engkau sendiri akan berbicara lebih kuat, lebih jauh, lebih dalam lagi di dalam hati setiap kami Tuhan. Kau bukakan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang mungkin kami tidak mengerti selama ini Tuhan. Tapi biar itu dibukakan oleh Roh Engkau sendiri Tuhan. Engkau menyentuh setiap hati kami, bukakan mata hati dan telinga kami Tuhan untuk kebenaran firman Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sorry asisten saya, klikernya ketinggalan. Terima kasih. Oke, selama 1 bulan ini kita sudah belajar bersama-sama tentang faith like no other. Jadi iman yang tidak ada duanya. Ya, di minggu pertama melalui Pastor Opol kita belajar bersama-sama tentang Nuh. Bagaimana iman Nuh, bagaimana ada keputusan yang konsisten yang selalu dia ambil untuk terus percaya kepada Tuhan tanpa melihat keadaan, ya, mengabaikan setiap keadaan yang terjadi. Karena kita tahu ceritanya, bagaimana bisa pada saat itu air bah yang akan memusnahkan seluruh dunia pada saat itu. Sepertinya impossible, tapi Nuh mau taat aja dan dia bangun bahtera. Dan di minggu kedua kita belajar bersama-sama melalui Paniklas tentang Yonatan dan pembawa senjatanya, ya, armor bearer-nya. Ya, di situ kita belajar bersama-sama bagaimana ketidakpastian yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu waktu mereka berperang melawan bangsa Filistin. Dari segi jumlah sudah kalah, dari segi senjata sudah kalah, di atas kertas pasti kalah. Tetapi apa yang tindakan iman yang Yonatan ambil yaitu dia maju. Ya. Bahwa ketidakpastian yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu tidak membuat Yonatan mundur, tetapi melainkan terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap rencananya. Amin. Dan kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya bangsa Israel menang pada saat itu, ya. Dan minggu lalu melalui Pastor Ivo kita belajar bersama-sama tentang Elia dan 7.000 nabi lainnya yang tidak menyembah Baal pada saat itu. Kita lihat bagaimana Elia, nabi yang begitu luar biasa, ya, sudah melakukan pekerjaan yang spektakuler pada saat itu. Bagaimana dia menyembelih 450 nabi Baal pada saat itu, ya. Habis melakukan pekerjaan spektakuler hanya karena perkataan Isabel yang mengatakan bahwa kau juga akan mati, seperti apa yang kau lakukan pada nabi-nabi Baal itu, dia takut, ya, dia lari. Dia lari, tapi kita bisa melihat, kita belajar bersama-sama minggu lalu bagaimana Tuhan memelihara dia, bagaimana Tuhan memberikan comfort, ya, buat Elia, bagaimana Tuhan menunjukkan memakai multiple ways dan pada akhirnya mengarahkan kembali Elia untuk kembali kepada destinasi awalnya, ya. Dan menutup seri kita bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang Esther dan rencana melawan bangsa Yahudi. Amen. So, hanya gara-gara Esther saya juga harus pakai rok. Dia just kidding. Ya, kita akan baca bersama-sama di Esther 4 ayat 11 sampai 17. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya sudah taruh ayatnya, kalau saudara bisa baca bersama-sama di screen. 1, 2, 3. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan
yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesan Ester kepadanya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, nah latar ceritanya Ester, kenapa sampai bisa di yang ayat yang kita baca ini pasal 4 ayat 11 sampai 17. Nah, ceritanya bahwa Ester ini ada di zaman di mana kalau saudara tahu bahwa bangsa Israel mereka ditawan ya, ada dalam pembuangan bangsa Babel di zaman pemerintahan Nebukadnezar. Ya. Tapi Nebukadnezar sendiri pun, bangsa Babel pun akhirnya satu waktu dikalahkan oleh bangsa Persia. Ya, jadi ceritanya Ester ini dia ada di bangsa Persia, ya di ibu kotanya yaitu Puri Susan pada saat itu. Nah, ceritanya ini Ester ini jadi kalau saudara baca Esra dan Nehemia itu bercerita tentang orang-orang Israel akhirnya dia kembali, ya pada zaman Kores bagaimana raja Persia tersebut bermurah hati. Jadi mengizinkan bangsa Israel untuk pergi kembali ke Yerusalem. Kamu bangun kembali bait Allah, kamu bangun kembali temboknya. Ya, tetapi tidak semua juga ingin pulang. Tapi ada juga yang tinggal di Persia. Nah ceritanya Ester ini, kalau Esra Nehemia itu bercerita tentang bangsa Israel yang kembali ke dari pembuangan, Ester itu bercerita tentang bangsa Israel yang tetap tinggal di Persia pada saat itu. Nah ceritanya Ester ini, Raja Ahasiweros ya pada zaman itu. Nah kalau saudara belajar sejarah lebih kalau Ahasiweros itu bahasa Ibraninya, tapi bahasa Yunaninya itu dikatanya Xerxes, ya Xerxes pertama. Ya, nah Raja Ahasiweros ini dia memerintah pada saat itu Persia sangat terkenal, ya walaupun at the end mereka juga dikalahkan oleh bangsa Yunani, oleh Alexander the Great. Ya, jadi mereka memiliki 127 wilayah kekuasaan pada saat itu. Jadi mereka menaklukkan ada 127 ya dari Ethiopia sampai India mereka taklukkan. Nah, sejarahnya pada saat itu Ahasiweros ingin menaklukkan, kalau baca sejarahnya, ingin menaklukkan karena pada saat itu yang belum ditaklukkan adalah Yunani, Greek ya pada saat itu. Jadi dia kumpullah sekutu-sekutunya. Ya ada Media situ, ada bangsa-bangsa yang dekat dengan situ, rayakan pesta, ya bikin perjamuan, tidak tanggung-tanggung lah, jadi supaya untuk mengumpulkan koloni ya untuk mengalahkan Yunani pada saat itu. Jadi bikinlah pesta, perjamuan, dia kasih lihat semua apa yang harta yang dia miliki, tidak kalah-kalah pestanya, 180 hari, 6 bulan dia bikin pesta, sesudah 6 bulan plus 7 hari lagi. Jadi 7 hari dia bikin pesta khusus untuk yang di penghuni di Puri Susan. Dia bikin pesta, dia sudah pamer semuanya, dia agak-agak makan puji sepertinya ini raja ini ya. Jadi dia sudah pamer semua hartanya. Di hari extend pestanya itu di 7 hari kemudian dia ingat. Kayaknya ada yang dia belum pamer. Ada yang belum dia kasih lihat. Istrinya.
ratunya, Ratu Wasti pada saat itu ya. Jadi dia panggil lah Wasti. Sudah tahu kisahnya ya. Wasti enggak mau, enggak tahu hikmat mungkin datang buat Wasti. Emang saya buat dipamer-pamer, ya kita enggak tahu ya. Jadi Wasti tidak datang. Jadi marahlah Ahasiweros, marah plus malu mungkin ya. Karena kan banyak pejabat di situ dan ratunya enggak mau datang. Jadi dia tanyalah sida-sidanya, apa yang harus saya perbuat supaya kejadian ini jangan terjadi lagi di kerajaan Persia pada saat itu. Jadi sida-sidanya kasih usul ke dia, raja kamu harus kasih keluar undang-undang, ya, supaya semua istri-istri itu tunduk kepada suaminya. Jangan lagi jadi kejadian seperti ini, ya. Jadi dikeluarkanlah undang-undang bahwa seluruh laki-laki harus menjadi kepala dalam keluarganya pada saat itu, ya. Jadi ceritanya entah bagaimana, akhirnya Wasti dicabut gelarnya sebagai ratu, sudah tidak dicerita lagi apa yang terjadi pada dia, bisa jadi karena dia melanggar undang-undang, mati hukumannya. Tapi tidak dibahas lebih lanjut. Nah akhirnya setelah beberapa waktu, setelah sudah reda ini marahnya si Ahasiweros, terkenanglah dia kembali kepada istrinya. Ya, dia terkenang sama istrinya, tapi dia jadi ingat juga, dia ingat perbuatannya Wasti, tapi dia ingat juga hukum apa yang dia sudah kasih keluar. Ya, ketetapan apa yang dia sudah kasih keluar, dia bilang, aduh mau dipanggil lagi. Saya sudah mengeluarkan perintah, karena waktu itu di kerajaan Persia, hukumnya kalau sudah satu kali undang-undang keluar, itu tidak bisa dicabut lagi. Jadi akhirnya diusulkanlah, bagaimana kalau raja bikin kontes untuk mencari penggantinya Wasti, Ratu Wasti pada saat itu. Jadi raja bilang, oke, sepertinya bagus. Jadi dikumpulkanlah semua wanita-wanita, semua anak dara yang ada pada saat itu di seluruh pemerintahannya Persia pada saat itu. Dan di pasal kedua muncullah tokoh kita, Esther. Nah Esther ini adalah anak dari saudara bapaknya Mordekai. Ya, ada tokoh Mordekai di situ. Tapi mungkin karena selisih umur yang cukup jauh, jadi diangkat anaklah Esther. Jadi Esther jadi anaknya Mordekai. Nah, diikutkanlah dia, tapi Mordekai sudah wanti-wanti sama dia, jangan kamu bilang dari mana kamu punya asal usul. Jangan bilang kalau kamu itu orang Yahudi. Ya. Jadi ikutlah dia kontes. Begitu waktu dia mulai ikut kontes, favor Allah sudah mulai kelihatan. Bagaimana dia disukai oleh setiap panitia dari kontes kecantikan situ. Ya, diberi fasilitas yang terbaik, bahkan dia dikhususkan di satu ruangan yang terbaik sekalipun. Ya, dan tiba saatnya waktu dia dipanggil raja, jadi mereka dipanggil satu-satu. Jadi 1 tahun persiapannya sebelum dipanggil oleh raja. Jadi tibalah waktunya Esther dan raja berkenan kepada Esther. Jadi dia menaruh kasih kepada Esther, jadi terpilihlah Esther menjadi ratu pada saat itu. Jadi ceritanya terus bergulir, terus tiba-tiba Mordekai akhirnya dia tahu pada saat dia ada di pintu gerbang istana, dia tahu bahwa ada persekongkolan dari 2 orang yang sida-sidanya Ahasiweros pada saat itu ya, penjaga pintunya untuk berkhianat, membunuh si raja. Dan akhirnya dia sampaikan pada Esther, pada saat itu sudah jadi ratu, disampaikan pada Esther sampaikan pada raja, dicek betul kebenarannya, dan akhirnya kedua orang itu dihakimi, pasti sudah dibunuh lah pasti ya. Dan sikap tindakan patriotis Mordekai pada saat itu dicatat di buku sejarah, di sejarah bangsa Persia, tapi tidak dikasih apa-apa, cuma dicatat aja pada saat itu ya. Nah akhirnya bergulir itu muncullah di pasal ketiga. Jadi ini ada 10 pasal, jadi siap-siap saudara dengar 10 bab cerita tentang Esther. Jadi di pasal ketiga muncullah ini tokoh antagonis kita, Haman. Ya. Haman, dia adalah salah satu pembesarnya Ahasiweros, diangkat naik jabatan menjadi seperti tangan orang keduanya dari Ahasiweros. Jadi dia mendapatkan kehormatan. Setelah dia dapat kehormatan, dia jalan, semua orang harus tunduk pada dia, karena memang begitu, karena ternyata memang begitulah perintah raja, bahwa semua orang harus tunduk dan sujud kepada Haman. Tetapi waktu dia lewat, ada satu orang yang tidak sujud dan menyembah kepada Haman.
Mordekai. Ya. Selama beberapa hari dia tidak sujud, Haman tidak tahu. Tetapi orang-orang yang menjaga pintu tahu dan menegur dia, Mordekai, kenapa kamu tidak sujud kepada Haman? Dia tidak mau sujud. Setelah beberapa hari, akhirnya karena sudah ditegur, dan akhirnya penjaga orang pegawai-pegawai di pintu itu akhirnya melaporkan kepada Haman. Kita lihat apa yang bisa Mordekai lakukan setelah mereka lapor ke Haman. Nah disitulah pertama kalinya dia mengaku bahwa dia orang Yahudi. Ya, bisa jadi juga alasannya kenapa dia tidak mau hormat kepada Haman, karena dia orang Yahudi. Firman Tuhan katakan jangan ada Allah lain, kamu tidak boleh sujud kepada orang Allah lain. Bisa jadi itu alasannya Mordekai kenapa dia tidak mau sujud kepada Haman. Jadi dikasih tahulah kepada Haman, marahlah Haman, dan sudah berikhtiarlah dia. Jadi Haman pikir, terlalu hina buat saya kalau terlalu hina lah buat saya kalau cuma mau membinasakan Mordekai. Ya, cuma satu orang, terlalu hina. Jadi dia berikhtiar memusnahkan seluruh bangsanya Mordekai, yaitu Yahudi. Ya. Jadi dia atur rencana, dia pergi menghadap kepada Ahasiweros, kepada raja, dan dia bilang, Tuanku Raja, di tengah-tengah kita ini ada bangsa asing, bangsa yang hidupnya tercerai-berai, ada di tengah-tengah kita. Hukumnya mereka itu berbeda dengan kita punya hukum. Ya. Dan mereka tidak mau taat kepada perintah raja. Dan bangsa yang kayak begini tidak boleh dikasih leluasa di tengah-tengah kita. Bagaimana kalau kita binasakan bangsa ini? Dia merancangkan genosida, genocide, pemusnahan satu ras, satu bangsa. Dan Ahasiweros, oke, lakukanlah apa yang kamu anggap baik. Jadi dia kasih cincinnya, dia meteraikan, dia bilang, bikinlah hukumnya. Dan akhirnya Haman beserta antek-anteknya dia, mereka buang undi. Jadi itu di bulan pertama, mereka buang undi, kira-kira kapan ya? Bagusnya momen di mana kita umumkan ke seluruh rakyat bahwa bangsa Yahudi ini harus dimusnahkan. Dan akhirnya didapatlah bulan ke-12. Itu bulan pertama, dimusnahkan nanti di bulan ke-12, di tanggal ke-13. Ya, akan dimusnahkan mereka. Jadi dibuang undi, didapatkan, akhirnya diumumkan ke seluruh 127 daerah yang dikuasai oleh Ahasiweros pada saat itu. Nah setelah diumumkan, ya pasti takes time ya karena wilayahnya pasti luas, diumumkan, akhirnya pada bulan ketiga. Setelah Mordekai dengar apa yang menjadi keputusannya ini, dia menangis, dikatakan di situ dia menangis dengan pedih, bahkan pedih. Di terjemahan lain dikatakan bahwa kan dia melolong, bukan cuma anjing yang melolong, tapi bagaimana dia, memang benar-benar cry out, bersedih, berduka. Jadi dia pakai pakaian duka, dan bukan cuma dia, di seluruh wilayah Persia pada saat itu. Sewaktu bangsa Yahudi sudah menerima undang-undang itu, mereka semua berduka. Jadi waktu dia berduka, kedengaranlah si dayangnya dari Esther dengar. Terus dia sampaikan kepada Esther. Terus akhirnya Esther kirim baju, supaya dia ganti baju dukanya, baju kabungnya, tapi Mordekai enggak mau. Terus akhirnya dia kirim lagi orang untuk tanyakan kenapa, apa yang terjadi. Ya, akhirnya pada saat itu Mordekai bilang bahwa inilah rancangannya Haman. Bahkan dia buang undi, dia akan persembahkan 10.000 talenta perak yang diukur dalam 10.000 talenta sebagai upah untuk pembinasaan dari seluruh bangsa Yahudi pada saat itu. Dan akhirnya Mordekai sampaikan kepada orang suruhannya Esther, sampaikan kepada Esther untuk dia datang kepada raja, memohonkan karunia raja untuk mengampuni bangsa Yahudi. Dan akhirnya Esther menjawab seperti apa yang kita baca di ayat 11. Esther katakan di situ, semua orang tahu, semua itu pegawai itu tahu bahwa kalau ada orang yang masuk ketemu raja tanpa dipanggil oleh raja, hanya satu hukum yang berlaku. Hukuman apa? Hanya satu hukuman mati. Hanya satu hukumnya.
yaitu mati. Kecuali untung-untungan. Kalau raja mau mengulurkan dia punya tongkat, kalau moodnya mungkin lagi bagus, hanya dia ulurkan tongkatnya, oke lah kamu akan berkenan, kamu akan hidup. Terus dia tambah lagi. Selain itu, saya juga sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Ya, pokoknya di situ kita lihat bahwa hukumnya itu cuma satu, hukuman mati. Ada resiko di situ. Esther tahu bahwa ada risk. Aduh beresiko biar kita ratu. Undang-undang itu undang-undang. Raja tidak berkenan ya mati. Ya, kita lihat bahwa ada resiko di situ. Bukankah hal yang alami ya buat kita? Sewaktu kita diperhadapkan dengan sebuah resiko, apa respon pertama kita? Takut. Esther takut ini, biar ratu, mati ini hukumnya. Sesudah takut apa? Cari-cari alasan. Reasoning. Itu yang Esther bilang kan, sudah 30 hari ini kita nyak baku dapat dengan raja. Raja nyak panggil pak kita. Ya. Bukankah itu yang alamiah, naturalnya kita juga alami ya? Ada risiko, kita mau ini takut. Bagaimana cara tolaknya? Ya kasih alasan. Sama seperti Musa, kalau saudara ingat bagaimana waktu Tuhan panggil dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia kasih alasan, Tuhan kenapa aku yang harus pimpin bangsa Israel keluar? Kenapa aku yang harus menghadap kepada Firaun? Yeremia, sewaktu Tuhan panggil dia, apa yang dia katakan? Tuhan saya tidak pandai bicara, saya ini masih muda. Ya, alamiah. Tapi kita akan belajar sesuatu dari Esther. Dan selanjutnya, terus Mordekai bilang lagi ke dia, jangan kira kalau kamu ada di istana kamu bisa selamat, kamu terluput dari semua orang Yahudi. Dan dia lanjut lagi, sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaummu, kaum keluargamu itu akan binasa. Ya, di situ Mordekai katakan, kamu diam-diam saja, kamu yang binasa. Bangsa Yahudi tetap akan ada yang tolong. Kita lihat bahwa sewaktu kita berdiam saja, di waktu seharusnya kita melakukan sesuatu, tanpa kita sadar sebenarnya kita membiarkan diri kita yang binasa. Kita yang membiarkan diri kita hancur dengan sendirinya. Ya. Jadi sewaktu kita tahu bahwa ada satu hal yang harus kita ambil, ada satu keputusan yang harus kita ambil, tetapi kita tidak lakukan itu, maka kita membinasakan diri kita sendiri. Keuntungan, bahkan kerugiannya kita sendiri yang rasakan, bukan orang lain, bukan juga Tuhan. Tuhan gak rugi apa-apa, ya. Tetapi kita sendiri yang akan mengalami kerugiannya. Jadi saya mendorong untuk kita semua, milikilah kegairahan, milikilah keinginan, milikilah hasrat untuk bagaimana kita dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan berdiam diri. Ya. Dan selanjutnya dikatakan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu, Mordekai bilang. Who knows? But God knows. Tapi Tuhan tahu bahwa Esther ada pada saat itu diangkat sebagai menjadi seorang ratu. There is a purpose untuk Esther. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, posisi apapun kita. Mungkin kita tidak tahu kenapa saya ada di sini, kenapa saya kuliah di Unsrat, ya, kenapa saya kuliah di Ungklab, kenapa saya kuliah di Unima, kenapa saya di SMA 1, apapun juga namanya, kenapa saya ada di SDH, kenapa saya ada di MCS. Ya. Mungkin kita tidak tahu, but God knows. There is a purpose. Ya, untuk apapun juga posisi yang dimana saudara ada saat ini. Ya. Justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai mahasiswa di Unsrat, mahasiswa di Ungklab, atau mahasiswa di Unima, atau student di sekolahmu yang saat ini. Mungkin untuk keadaan seperti inilah engkau ada sebagai pegawai bank, engkau ada sebagai dosen, engkau ada sebagai guru.
engkau ada sebagai ibu rumah tangga sekalipun, atau apapun juga posisi kita saat ini. Mungkin untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan seperti apa yang ada saudara saat ini. Amen. Kita nggak tahu, mungkin kita tidak mengerti juga, but God knows. There's a purpose. Amen. Di situ di Mordekai, dia katakan bahwa orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dia sangat confidence. Orang Yahudi itu pasti akan ada yang selamatkan, with or without Esther. Ya. Mau ada Esther atau tidak ada Esther, orang Yahudi pasti diselamatkan. Tetapi tetap dia harus ingatkan Esther, hey, untuk inilah, mungkin untuk inilah, makanya kamu diangkat jadi ratu, kamu dipilih jadi ratu. Ya, bagaimana dia tetap ingatkan Esther, hey, inilah purpose-mu. Ya, jadi sometimes dalam kehidupan kita akan ada orang-orang seperti Mordekai, ya, yang akan terus mengingatkan kita, hey, ini kamu punya purpose di dalam Tuhan. Hey, ini kenapa kamu ada di sini? Karena inilah panggilanmu. Ya, jadi jangan abaikan orang-orang yang kayak begitu. Bahkan jangan benci, jangan jengkel. Oh dia lagi ya. Hargai. Bahkan kamu akan bersyukur akan ada orang-orang seperti Mordekai di dalam kehidupanmu. Amen. Dan setelah apa yang Mordekai sampaikan, kita lihat apa responnya Esther. Jadi dia bilang, oke, pergi, kumpulkan semua orang yang ada di orang Yahudi yang ada di Susan, berpuasalah. Untuk aku, jangan makan, jangan minum 3 hari, 3 malam, dan aku pun dengan berserta dayang-dayangku juga akan berpuasa. Kita lihat apa respon pertama yang Esther tunjukkan. Bagaimana dia tahu bahwa even though dia seorang ratu, biarlah kita ratu, maka kalau hukumnya mati, ya mati. Dia tahu bahwa posisinya sebagai ratu itu bukan itu yang menolong dia. Tetapi apa yang dia putuskan? Dia menyangkali dirinya, menyangkali posisinya, dan dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia hanya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memakai dia secara completely sesuai dengan apa yang keinginannya Tuhan. Amen. Dan selanjutnya dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi putuskan untuk masuk, menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. If I die, I die. Ya. Jadi pada akhirnya dia memutuskan. Jadi ini seperti deklarasi iman yang luar biasa dari seorang Esther. Dari yang tadinya saudara baca di ayat ke-11 dia katakan bagaimana dia menunjukkan dia punya ketakutan, bagaimana dia reasoning. Tapi di ayat 16 ini dia katakan, if I die, I die. Dia deklarasikan bahwa oke, saya mau sekalipun mati. Ya, sekalipun dia tahu bahwa dia akan kehilangan bukan cuma posisinya sebagai ratu, bahkan dia akan kehilangan nyawanya. Ya. Jadi kita bisa belajar bahwa betul dia takut, Esther takut, tetapi dia tidak membiarkan ketakutannya itu menghalangi kepercayaannya kepada Tuhan. Ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita unsure di dalam kita punya kehidupan tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Betul enggak sih? Benar sih? Tetapi penting untuk jangan membiarkan setiap ketakutan saudara, setiap kebimbangan, setiap bahkan keputusasaan kita untuk mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Iman yang mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupannya kita. Amen. Jadi jangan biarkan semuanya itu untuk mempengaruhi iman saudara. Amen. Seperti apa yang Esther katakan, if I die, I die. Ya. Jadi apa yang kita belajar? Bahwa iman yang tidak ada duanya adalah iman yang penuh penyangkalan diri, self-deny dan pengorbanan, self-sacrifice. Bagaimana kita lihat bagaimana respon Esther yang pertama, dia menyangkali dirinya. It's not about me, bukan juga karena dia sebagai posisinya sebagai ratu, tetapi dia menaruh kepercayaannya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Dan tidak berhenti sampai di situ, ada step of faith. Jadi ada pengorbanan, dia tahu dia harus ambil resikonya. Ya,
Ada resiko, kita ingat tadi yang pertama ada resiko. Tapi dia mau ambil itu. Dia mau take risk. Ya. Sama seperti apa yang kita sudah belajar selama 1 bulan ini. Bagaimana situasi Nuh, Yonatan, Elia, bahkan Esther. Apakah ada dalam situasi yang baik? Tidak. Semua tidak baik yang kita pelajari ya selama 1 bulan ini. Tetapi setiap situasi yang tidak baik itu sangat bagus untuk iman kita. Supaya kenapa? Supaya iman kita bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh. Bertumbuh. Jadi semua situasi yang tidak baik, it's good. Itu akan membuat iman kita bertumbuh. Amin. Dan kita lihat selanjutnya setelah dia deny herself, dia mengambil keputusannya, tidak berhenti sampai situ. Akhirnya mereka berpuasa dan di pasal 5 ayat 1-nya di situ dikatakan pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Nih kita lihat bahwa Esther sudah di hari yang ketiga setelah dia berpuasa, dia berdiri tepat di depan istana raja. Jadi ada langkah iman, ada action yang dia ambil dan dia serius dengan itu. Kan dari mana kita tahu dia serius? Benar-benar dia berdiri di depan, dia pastikan memang raja lihat dia. Karena tahtanya raja ada memang di depan, tepat di depan istana. Dia pastikan raja lihat dia. Ya. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi, dia cuma lihat dari balik tirai atau apa begitu ya, enggak. Dia pastikan raja lihat dia. Ya. Jadi betul-betul dia serius dengan keputusan iman yang dia ambil tadi. Ya. Jadi dan kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya raja berkenan, dia mengulurkan tongkatnya dan raja berkenan, dia mendapatkan kemurahan, dia masuk dan akhirnya kita tahu ceritanya bahwa raja tanya, oke, Ratu Esther, apa yang kau inginkan? Setengah kerajaan pun akan kukasih. Tapi Esther juga berstrategi. Jadi bang, oke, raja datang, saya hanya mau mengundang raja datang ke perjamuan malam ini bersama Haman. Ya, jadi datang, jadi raja suruh Haman datang, ikut mereka. Terus di saat yang di tengah perjamuan, raja tanya lagi, Esther, apa yang kau inginkan? Ya, tapi Esther cuma bilang, raja, kalau raja berkenan, besok saya akan bikin perjamuan lagi, datang sekali lagi, ya, bersama-sama dengan Haman. Ya, dan di hari yang kedua itu, sewaktu dia menjamu lagi raja, disitulah yang dia katakan di pasal ke-7 ayat 3. Sewaktu raja bertanya, apa yang kau inginkan? Maka dia katakan bahwa, maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Jadi apa yang dia minta? Bukan cuma nyawanya, tetapi nyawa hambanya. Tetapi nyawa bangsanya. Ya, jadi dia tidak egois dengan favor yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupannya dia. Dia tahu ada yang lebih besar, yaitu bangsanya, keselamatan bangsanya. Jadi, winning favor is not the end goal. Ya. What's the most important adalah apa yang kita lakukan dengan favor yang sudah kita dapat. Ya. Jadi goalnya bukan cuma karena kita dapat kemurahan, tapi dengan kemurahan yang sudah Tuhan kasih, apa yang kita mau lakukan dengan kemurahan itu? Sama seperti yang apa Esther perlihatkan. Bukan cuma buat dia, tapi bangsanya. Dia ingat bangsanya. Jadi, our purpose, tujuan hidup kita, will always tie in with someone's need. Tujuan kita akan selalu bersinggungan, berhubungan dengan kebutuhan orang lain. Sama seperti Yesus. Dia datang ke dunia buat apa sih? Buat kebutuhan kita. Kita yang perlu. Ya, untuk keselamatan kita. Untuk
pendamaian kita dengan Allah Bapa. Ya. Jadi ambil itu, tangkap itu, bahwa bukan cuma untuk kita, tapi ada kebutuhan orang lain juga. Ya. Sama seperti apa yang dilakukan Mordekai dan Esther. Kalau mereka tidak ambil keputusan seperti apa yang kita sudah pelajari hari ini, mau berdiri buat bangsanya, if I die, I die, sejarah mungkin bisa berubah. Bisa jadi Nehemia itu tidak ada. Karena sejarahnya bahwa Esther itu ada sebelum Ezra ataupun dan Nehemia. Ya. Bisa jadi kalau Esther dan Mordekai tidak mengambil posisi mereka untuk berdiri di hadapan raja, khususnya Esther, Nehemia tidak akan ada. Karena hukumnya pasti berlaku kan, berjalan, semua orang Yahudi dimusnahkan. Nehemia tidak ada. Atau kalaupun akhirnya bangsa Israel yang sudah kembali itu bisa membangun kembali bait Allah, kita sudah baca bahwa tidak gampang kan mereka bangun bait Allah, ada banyak pertentangan kan, bisa jadi pertentangannya akan lebih berat lagi. Ya. Karena kita tahu ceritanya akhirnya Haman dihukum, terus akhirnya Mordekai mendapatkan posisinya Haman, jadi dia menjadi orang kedua di kerajaan Persia, dan situ dikatakan bahwa dia dihormati di seluruh kerajaan Persia. Jadi bisa jadi apa yang kelepasan yang diterima oleh bangsa Israel sesudah yang sudah kembali, bagaimana mereka begitu tidak gampang juga sih, karena ada pertentangan dari bangsa lain. Tetapi bagaimana kemurahan-kemurahan dari setiap bangsa untuk memberi mereka kesempatan membangun kembali tembok Yerusalem dan bait Allah itu, oleh karena apa yang sudah diperbuat oleh Esther dan Mordekai. Karena ada kemurahan. Makanya kemurahan itu mengikuti mereka. Jadi langkah iman kita akan menuntun kita kepada kemurahan-kemurahan Allah. Tetapi it's not the end goal. Apa yang kita bikin dengan kemurahan tersebut. Ya, apa kita hanya mau pakai terhadap diri kita sendiri atau untuk keperluan orang lain juga. Saya akan tutup bahwa kalau saudara baca dari 10 pasal yang ada di Esther, bahwa tidak ada satupun yang berbicara tentang Tuhan, menyebutkan Tuhan. Tidak ada. Tetapi, apakah tidak ada Tuhan di situ? No. Sangat nyata bagaimana tangan Tuhan melindungi bangsa Israel. Sangat nyata bagaimana tangan Tuhan campur tangan atas seluruh yang terjadi atas bangsa Israel. Mulai dari pertama sampai terakhir, bagaimana Esther bisa terpilih. Ya, mulai dari bahkan sampai kenapa undinya itu bisa nanti bulan ke-12. Kenapa bukan bulan ketiga? Kenapa tidak saat itu juga? Ada campur tangan Tuhan. Kalau saat itu juga bisa jadi tidak ada persiapan, musnah juga seluruh bangsa Yahudi. Tetapi karena nanti di bulan ke-12, bangsa Israel ada preparation. Ya. Kenapa bahkan sampai Mordekai bisa tahu ada pengkhianatan yang akan dilakukan oleh dua penjaga di pintu gerbang. Dan akhirnya dicatat di buku sejarah. Yang pada akhirnya nanti raja kembali datang, dia kena insomnia, gak bisa tidur. Tuhan juga kayaknya yang bikin itu. Jadi kenapa dia tidak bisa tidur, akhirnya dia baca kitab sejarah. Baru dia tahu, oh Mordekai ini pernah bikin jasa buat negara. Terus apa yang pernah dikasih ke dia? Gak pernah dikasih apa-apa. Akhirnya dikaruniakanlah dia, seperti apa yang Haman bilang, Haman pikir itu buat dia, jadi dia pikirlah, dia bilanglah yang bagus-bagus. Oh kasih pakai baju seperti bajunya raja yang pernah dipakai raja, kasih kuda yang raja pernah naik, gitu. Terus ada salah satu pembesarnya raja harus yang kasih pakaikan, terus dituntun, diarak, dan dikatakan beginilah yang dilakukan kepada orang yang dihormati oleh raja. Dan ternyata itu ternyata untuk Mordekai dan Haman yang lakukan itu. Lebih sakit hatinya Haman. Ya, sewaktu dia mengarak Mordekai dan mengatakan beginilah yang dilakukan kepada orang yang dimana raja menghormatinya. Ya, kita lihat bagaimana tangan Tuhan begitu nyata atas tuntunan bangsa Israel. Ya, begitu juga dalam kehidupannya kita. Mungkin sometimes sepertinya tidak ada Tuhan. Ya, mana Tuhan? Tuhan tidak tolong, tidak kelihatan. Tetapi percaya satu hal, bahwa God is in control. Ya, dia tetap pegang kendali. Sekalipun kelihatannya dia tidak ada. Tapi dia pegang kendali di dalam kehidupan setiap kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Engkau siang hari ini. Biar Roh Kudus Engkau saja yang berbicara lebih dalam lagi Tuhan. Seperti apa yang kami belajar daripada Esther, bahwa biar setiap ketakutan kami, biar setiap hal-hal yang tidak pasti dalam kehidupan kami, atau mungkin hal-hal yang membingungkan, masih membingungkan kami, itu tidak menghalangi kami untuk kami terus percaya kepada Engkau, terus mempercayai kemampuan Engkau untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biar kami mau menggunakan setiap favor yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, bukan cuma buat kami. Kami tidak mau egois dengan favor yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami, tapi biar kami tahu bahwa ada someone's need, ada keperluan orang lain, mungkin orang yang ada di sekitar kami, di tempat kerja kami, di dalam keluarga kami, tetangga kami, di pergaulan kami. Biar kami mau memakai setiap favor itu Tuhan, untuk menjawab setiap kebutuhan dari orang-orang di sekeliling kami. Beri kami kekuatan, Roh Kudus ingatkan setiap kami, biar oleh kekuatan kasih karunia Engkau Tuhan, kami mau terus percaya, sekalipun kelihatannya bahwa Kau tidak ada, sekalipun kelihatannya Kau tidak bekerja, tapi sungguh nyata bahwa Kau tetap take control, Kau tetap memegang kendali atas apapun juga yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, bahkan di dalam jemaat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Kau tetap memegang kendali atas setiap yang terjadi di dalam tengah-tengah jemaat Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Thank you Lord. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness, joy is where you are. You give
sukacita Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sepanjang bulan ini kami dibangkitkan iman kami. Kami mempunyai keyakinan yang kokoh akan kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Segala sesuatu bisa datang dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memegang kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, bahkan Engkau memberkati akan kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat, saya ingin membacakan firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 sampai dengan 12. Dan biarlah ini menjadi pegangan kita. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Dia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Firman ini menjadi pegangan kami. Di dalam kami percaya akan apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan. Dan aku berdoa Tuhan, Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Bahkan Engkau memberikan kami keberanian untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Dan firman ini akan memampukan kami untuk kami tetap bertahan. Dan kami tetap percaya kepada setiap janji Engkau yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami akan menjadi suatu motivasi kami untuk kami terus merindukan Engkau, terus mencari Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan akan menolong kami, menguatkan kami, dan mengarahkan kami, dan memberi kami keyakinan, kepercayaan. Dan itu tidak akan mudah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini akan menjadi pegangan kami. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah Tuhan setiap apa yang Engkau kerjakan, buatlah itu berhasil Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan untuk mereka dapat percaya kepada apa yang kami imani. Dan kami percaya Tuhan, oleh anugerah Engkau memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami pulang, dan kami percaya Engkau Allah Immanuel menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin.